saya titip betul kepada Bapak Ibu APH, tolong dibaca dengan teliti pasal 613 ayat 3 Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Apabila dalam undang-undang, di luar undang-undang ini, artinya di luar KUHP, ada sanksi administrasi atau sanksi lainnya yang disertai dengan sanksi pidana, maka wajib hukumnya untuk mengedepankan sanksi administrasi atau sanksi lainnya, baru kemudian sanksi pidana. Jadi sanksi pidana ini ultimum remedium, sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum jika peranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Jadi pasal 613 ini membuka jalan untuk disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern supaya tidak sedikit-sedikit di penjara. Sehingga penerapan sanksi administrasi dan sanksi lainnya itu wajib didahulukan. Undang-undang sektoral yang jumlahnya ratusan itu adalah undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana di dalamnya. Kecuali tadi yang saya sebutkan, korupsi bukan undang-undang administrasi, terorisme bukan, pencucian uang bukan, pelanggaran bukan, even narkotika pun itu adalah undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Itu mengapa Bapak Ibu sehingga terhadap pengguna dan penyalahguna minimum itu dihapus. LP Cipinang itu sekarang penghuninya 4.500 dan memasukkan orang dalam penjara itu membiayai negara, membebani negara yang luar biasa. Karena Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan anggarannya itu lebih dari 3 triliun setahun hanya untuk bahan makanan bagi narapidana. Itu jumlah uang yang tidak sedikit. Jadi perubahan-perubahan paradigma pada KUHP kita perbaiki dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mau tidak mau, suka tidak suka Bapak Ibu, kita kemudian menuangkan itu di dalam KUHP sebagai hukum acara, sebagai hukum formilnya. Sehingga KUHP kita ini sudah disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern, KUHP nasional.